Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa alaihissalam merupakan seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya yang bernama Bani Israel. Sama seperti para nabi lainnya, tugas beliau adalah menyampaikan risalah tauhid kepada seluruh umat agar mereka dapat selalu menyembah dan bertuhan kepada satu Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa sangat sayang kepada umatnya, sama seperti halnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi Musa kepada umatnya ini dapat dibuktikan dari sebuah percakapan beliau dalam Al-Quran sebagai berikut. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Imam Ibnu Katsir menceritakan kisah mengenai ayat di atas bahwa Bani Israel termasuk umat yang paling pembangkang terhadap nabinya. Pada awalnya sebelum mereka diazab menjadi kera oleh Allah, mereka diperintahkan Musa untuk melaksanakan ibadah di hari Kamis. Lalu perintah ini ditunda karena permintaan umatnya, sehingga akhirnya Musa mengundurkan waktu ibadah jatuh pada hari Jumat. Ketika hari Jumat tiba, maka Musa pun mendatangi umatnya untuk memenuhi janji mereka, dan mereka pun meminta mengundurkan kembali untuk menunda pada keesokan harinya, dan mereka berjanji untuk tidak melanggar janji mereka pada hari Sabtunya. Singkatnya, Musa pun mendatangi umatnya di hari Sabtu. Lalu Allah menguji mereka dengan memunculkan ikan-ikan yang sangat banyak di laut, sehingga mereka pun sangat berbahagia dengan hal ini dan meminta Nabi Musa untuk mengundurkan kembali perintah ibadah di hari esoknya, yaitu hari Minggu. Namun Allah Subhanahu wa taala mempunyai rencana lain, bahwa saat mereka mencari ikan di laut, Allah mengazab mereka dengan merubahi wujud mereka seperti kera. Cerita ini dikisahkan Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 65. Mengingat cerita kecil kasih sayangnya Musa terhadap umatnya ini, tentunya kita juga mengingat bagaimanakah kisah sayangnya Rasulullah SAW terhadap umatnya. Namun tahukah anda bahwa dahulu saat baginda Muhammad SAW dalam perjalanan Mi'rajnya, nyatanya Nabi kita pernah berjumpa dengan Nabi Musa di langit ke-6. Sesampainya baginda kepada Nabi Musa, saat itu dua nabi ini saling bercerita tentang kelebihan masing-masing dari umatnya. Namun akhirnya Musa pun mengalah dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada umat Muhammad dibandingkan dengan umatnya. Cerita ini diambil sebuah kitab yang bernama Qasasul Mi'raj, karya daripada Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Beliau menulis kisah perjumpaan Nabi ini dalam kitab beliau sebagai berikut. Setelah Rasulullah SAW memasuki langit ke-6, beliau bertemu dengan Nabi Musa bin Imran. Ia adalah seorang yang berkulit putih kemerah-merahan, tinggi perawakannya seperti para lelaki dari Syamu'ah, dan tebal rambutnya. Andai kata beliau menggunakan dua gamis, rambutnya masih terurai ke bawah karena begitu panjangnya. Lalu Nabi Muhammad SAW memberi salam kepada Nabi Musa, dan dijawablah salam beliau seraya berkata, "Selamat datang saudara yang soleh, serta Nabi yang soleh baginda Muhammad SAW." Ia mendoakan beliau dengan doa yang baik-baik. Kemudian Nabi Musa juga berkata, "Orang-orang mengira bahwa akulah golongan anak Adam yang termulia di sisi Allah daripada orang ini, yaitu Muhammad SAW. Tetapi sesungguhnya dialah yang termulia di sisi Allah daripada aku sendiri." Setelah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yaitu melanjutkan perjalanan beliau kembali untuk naik ke langit ke-7, tiba-tiba Nabi Musa menangis. Lalu baginda bertanya, "Apakah yang menyebabkan Nabi Musa menangis?" Nabi Musa menjawab, "Aku menangis karena ada seorang yang diutus sesudahku yang golongan umatnya lebih banyak masuk surga daripada umatku sendiri. Lagi pula, bangsa Bani Israel mengira bahwa akulah dari golongan anak cucu Adam yang paling mulia. Ia pun masih hidup di dunia dan datang sesudahku, dan aku sendiri telah berada di akhirat, yaitu alam arwah. Andai kata ia hanya sendirian saja masuk ke dalam surga, aku tidak merisaukannya, tetapi ia beserta umatnya yang banyak sekali." Subhanallah, sungguh bahagianya kita jadikan sebagai umat baginda Muhammad SAW, bahwa seperti mana yang telah dikatakan oleh Nabi Musa, umat Muhammad akan lebih banyak masuk ke dalam surga daripada umat para nabi yang lain. Semoga dengan cerita singkat ini, kasih sayang dan kerinduan kita selalu tertumpah untuk baginda Rasulullah SAW. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.